Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti perkuliahan kita, yaitu mata kuliah entrepreneur, di mana pada hari ini adalah mata kuliah pertemuan pertama. Dalam mata kuliah ini ada 16 pertemuan, ya, 1 sampai 8. Di situ ada meet, ke-9 sampai 16 ada panel. Dalam mata kuliah ini kita nanti akan diajari bagaimana mengenal tentang wirausaha, ya. Bagaimana sih itu melakukan suatu wirausaha? Apa sih itu manfaat daripada wirausaha? Setelah kita belajar dari wirausaha ini, kita harapkan outputnya adalah adik-adik bisa memahami secara komprehensif kenapa kita perlu belajar tentang kewirausahaan. Bahkan nanti ke depan Anda bisa menjadi pelaku usaha, karena dengan mata kuliah ini kita diajarkan bagaimana sih melakukan suatu bisnis sehingga bisa merubah mindset kita, bisa menjadi usaha. Bukan hanya dosen yang memberikan materi, tapi adik-adik juga bisa nanti bisa memberikan tanggapan atau masukan kepada apa yang kita pelajari bersama demi kita memahami tentang usahaan. Adik-adik sekalian, di dalam perkuliahan ini, ya, kita belajar tentang kewirausahaan. Mungkin adik-adik belum mengerti apa sih itu wirausaha, ya. Apa sih itu wirausaha? Wirausaha adalah orang yang berani melakukan, ya, suatu kreativitas, menciptakan sesuatu yang tidak bernilai, punya nilai tambah, ya. Bagaimana kita mengajarkan tentang dunia-dunia bisnis dalam diri kita, menanamkan jiwa-jiwa entrepreneur sehingga bisa menimbulkan suatu peluang. Di sekitar kita banyak peluang yang selama ini Anda terlena, Anda tidak abaikan, padahal situ punya nilai manfaat. Kenapa? Sehingga dengan belajar kewirausahaan ini bisa membuat lingkungan kita bisa berubah, bisa menjadi bernilai, punya nilai tambah setelah kita mengenali tentang tadi kewirausahaan. Di sekitar kita tadi saya bilang banyak peluang-peluang yang bisa kita olah menjadi sesuatu punya nilai tambah yang bisa menghasilkan. Namun dalam peluang tadi ada, tapi kalau mindset kita tidak ada, pola pikir kita tidak ada, menjadi wirausaha juga tidak ada artinya. Sehingga sebelum kita memulai usaha bisnis belajar ini, ubah dulu pola pikir kita. Kita pahami itu apa kewirausahaan. Kewirausahaan menciptakan suatu nilai tambah, ya, suatu yang tadinya tidak berharga punya nilai. Bahkan hasilnya juga berlipat ganda. Sehingga dengan memasuki tadi dunia wirausaha tadi itu, peluang kita itu bisa menjadi sukses sangat terbuka. Di mana? Karena kita bisa menciptakan suatu kreativitas. Dengan menciptakan nilai tambah tadi, yakin Anda sudah bisa menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha. Peluang tadi bisa timbul karena tadi adanya kebutuhan, ya, ada kebutuhan. Yang kedua, adanya sumber daya alam yang melimpah di sekitar kita. Yang ketiganya, adanya skill, ya. Dan berikutnya, adanya desakan atau kemampuan kita untuk mencapai tujuan tadi. Kadang kita desakan tadi karena kita terpaksa, kita bisa membuat sesuatu punya nilai tambah. Peluang tadi itu karena adanya tadi kebutuhan. Anggaplah di sekitar kita butuh makan, ya, butuh makan atau butuh minum. Dikaitkan tadi dengan bahan baku. Oh, di bahan baku di sekitar saya ada pisang, ada ubi.
Karena kita memiliki tadi kreativitas, memiliki tadi keahlian, bagaimana tadi saya olah tadi menjadi suatu produk punya nilai tambah, saya lakukan olahan. Bahkan nanti dengan tadi ada desakan karena terpaksa tadi saya memaksa, hanya kadang mencoba-coba membuat suatu produk karena desakan ekonomi, saya mau bayar SPP dan lain sebagainya, maka saya mencoba membuat suatu produk bisa berhasil. Sini sehingga adik-adik peluang adik untuk menjadi sukses sangat terbuka. Sepanjang tadi itu mindset tadi ada, ya mindset kita itu perlu bahwa Anda kuliah di sini tujuannya apa? Untuk mendapatkan penghasilan, untuk menghasilkan suatu uang dan sebagainya. Tetapi karena mindset tadi tidak ada untuk berwirausaha juga tidak akan tercapai. Ya, jadi pola pikir kita tadi orang tua kita harapan ke sini datang kuliah, harapan untuk dapat pekerjaan. Tetapi setelah kita belajar tentang berubah bahwa salah satu jalan untuk menjadi sukses dapat duit banyak jadi wirausaha. Ada sekalian ya. Pada pertemuan ini ya, tadi kita sudah belajar tentang kenapa perlu belajar wirausaha. Sekarang saya mau tanya, kira-kira siapa yang mau bertanya ya? Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilarta Sunya Pratiwi. Saya ingin bertanya, jadi begini Pak, saya kan seorang mahasiswa, ingin memulai usaha kecil-kecilan. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana cara saya agar bisa memulai usaha tersebut. Oke, makasih. Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus, tepuk tangan untuk kita semua ya. Pertama, kita datang kuliah di sini, mindset kita apa? Ingin menjadi seorang sarjana. Mungkin harapan kita ke depan bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jadi PNS ya. Sedangkan tadi kita sudah belajar tentang kewirausahaan, sudah bisa membuat pola pikir kita bahwa kalau saya ingin menjadi entrepreneur adalah saya bisa menjadi bosnya pekerja dibanding tadi menjadi karyawan. Jadi Anda sepakat bahwa kita harus menjadi bosnya pekerja atau entrepreneur. Ada tandakan tadi bagaimana sih memulai suatu bisnis ya. Seorang pebisnis ya, kalau kita sudah memiliki jiwa entrepreneur, pertama baca peluang dulu. Peluang apa yang ada di sekitar kita ya. Oh, mungkin di sini di kos-kos kita, di sekitar kampus kita. Di sini butuh makan, butuh minum, butuh tempat kos, butuh jasa laundry dan sebagainya. Berarti situ ada peluang tentang tadi baik makanan maupun minuman, kosan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin memulai suatu bisnis, lihat dulu peluang. Peluang apa yang ada di situ? Peluang tadi yang dibutuhkan oleh adik-adik kita di sekitar kita. Oke, paham? Oke. Siapa yang bertanya lagi? Iya. Perkenalkan, nama saya Adriana Kawilarang, ingin mengajukan pertanyaan mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Iya. Saya ingin mengajukan pertanyaan, Pak, mengenai fenomena yang saya lihat di lingkungan kampus. Ada beberapa siswa ingin membuka usaha bisnisnya, tetapi setelah dia membuka bisnisnya, dia memulai bisnisnya itu tidak secara prosedur, sehingga minat dalam menjalankan bisnis itu berkurang. Pertanyaan saya, bagaimana cara membangkitkan semangat kewirausahaan itu kepada seorang pebisnis tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaan ya. Dalam menjalankan suatu bisnis, kadang bisnis itu turun naik ya. Awalnya kita punya semangat karena sudah mulai banyak permintaan. Berikutnya ada lagi menurun. Kenapa tadi sudah mulai menurun? Kenapa pasar saya, pelanggan saya berkurang? Seorang entrepreneur tidak boleh patah semangat ya. Dalam memulai suatu bisnis pasti punya kendala, pasti punya masalah. Mungkin pada saat kita menjual produk kita, awalnya kita laris manis. Berikutnya mulai menurun. Ada berapa strategi yang bisa kita lakukan? Pertama, dari strategi produk. Lihat produk Anda, bagaimana apa bisa diterima oleh pasar. Jangan sampai produk yang Anda buat tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Sehingga produk apa yang kita buat harus betul-betul menjamin bagaimana bisa diterima oleh pasar. Yang kedua, mungkin pasar produk kita juga terlalu mahal.
sehingga bisa dibandingkan dengan pesaing kita, ya. Jadi strategi yang kita bisa lakukan itu ada namanya marketing mix, ada produk, ada harga, ada distribusi, dan ada pemasaran. Kalau produk kita tadi sudah bagus dan sebagainya, dia belum laku. Mungkin karena harganya mahal, ya. Sehingga Anda bisa lakukan bagaimana kemampuan pelanggan kita sesuai dengan permintaan tadi. Mungkin ukurannya bisa dikurangi dengan sehingga bisa terjangkau oleh pasar. Oke, paham? Bisa lakukan? Jadi harus semangat ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami apa yang kita diskusikan tadi, bisa kita aplikasikan di dunia kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, sehingga kita bisa merubah kehidupan kita. Dengan kita belajar wirausaha bisa kita aplikasikan sehingga kehidupan kita bisa lebih baik daripada tadi menjadi seorang pekerja. Sepanjang Anda tadi mindsetnya tadi itu bertahankan di situ, yakin Anda bisa menjadi sukses. Semoga dengan mata kuliah ini bisa memberikan manfaat kepada kita, ya, keluarga kita, yang ke depan akan memberikan kesejahteraan kepada kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.